Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam Detik Sumsel, warahmatullahi wabarakatuh. kembali saya Darwin Sarkowi. Sore hari ini kita ketemu dengan pemuda dari Pali, baru datang di Pali. Baru sampai ya. Iya, baru sampai. Dengan siapa maaf? Dengan Efran ini. Efran, Allah. Iya. Efran. Iya. Allah. Bung Efran, semangat ya. Semangat. Memang kenapa saya ini pakai tampilan seperti ini? Karena memang semangat perjuangan masih harus digaungkan. Oh, semangat merdeka ya. Iya. Merdeka untuk siapa? Untuk Efran atau untuk Palinya? Untuk Aden Pali. Untuk Kabupaten Iya. Pali ya. Iya. Pali yang lagi kisruh. Itulah kenapa saya harus bersuara. Oh. Saya harus berbicara karena saya menjadi prihatin dengan kondisi tanah kelahiran saya saat ini. Prihatin di mana, Efran? Ya bukan tidak mungkin dengan yang terjadi di berbagai daerah dengan situasi geopolitik sekarang kan dengan maraknya demo akhirnya kan terjadi dengan kerusuhan, akhirnya pembakaran gedung-gedung fasilitas pemerintah dan negara itu kan ini dari aparat bahkan sampai terjadinya korban itu kan. Oke. Nah, bukan tidak mungkin Pali akan seperti itu kalau memang tidak ada upaya untuk bagaimana cara daerah kami itu bisa kondusif. Oke. Masalahnya apa sebenarnya, Efran? Ya masalahnya kalau menurut aku kan terputusnya komunikasi. Jadi pasca dari pilkada, kalau dari penelusuran aku, karena kan saya wartawan juga kan, saya wartawan, Kabupaten Pali, tahulah ini aku. Kondisi Pali ya? Iya. Jadi memang pasca pilkada itu memang ada kebuntuan, komunikasi antara pemerintah yang baru dengan beberapa elemen masyarakat. Jadi itu yang masalah utamanya kalau menurut aku. Jadi terputus komunikasi dari bupati kami Asgianto dan ini wakil bupati kami Iwan Tuaji kepada seluruh elemen masyarakat. Akhirnya timbullah begitu mereka dilantik langsung itu kan terjadinya pemberitaan, terjadinya demo segala apa itu kan. Nah itu yang ini. Terus sekarang merembet-rembet kemana-mana itu kayak itu. Itu yang ini. Tapi Asgianto itu turun ke lapangan, ke jalan, ke lapangan untuk mendamaikan masyarakat di Pali. Belum. Oh belum. Ya, salah sejauh ini yang menanggapi demo langsung menghadapi ini orang misalkan ada demo itu Pak Iwan Tuaji, dia wakil bupati. Kalau Pak Asgianto belum pernah kan? Belum ya? Iya. Kemana Pak Asgiantonya? Pak Asgianto ada dia. Jadi gini ini saya itu takut ini akan kalau dibiarkan akan jadi ada korban lah. Merambat kemana-mana ya? Ya akan ada korban. Cuman kan korban itu kan yang pasti itu kan masyarakat. Iya. Itu pasti masyarakat. Sekarang pun yang menjadi korban masyarakat, termasuk saya. Ya. Kalau ribut terus, kayak itu nah. Jadi yang perlu diketahui bahwasanya yang paling aku takutkan. Jadi kan pemerintah pusat itu melalui program Astacita ini Presiden Prabowo Subianto itu kami Kabupaten Pali itu kan mendapatkan investasi dengan program hilirisasi dari Presiden Prabowo itu namanya DME. Jadi konversi batu bara menjadi ini bahan baku ini jadi pokoknya dikonversi lah gitu ke DME itu. Nah itu nilainya sekitar 40 triliun. Ya, dengan nilai 40 triliun itu akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Pali itu sekitar 30.000. 30.000 rakyat Pali itu bisa ikut kerja bisa sejahtera Pali ya dengan kondisi 40 triliun itu ya. Iya. Nah, kalau ini itu jadi batal atau dibatalkan oleh Presiden Prabowo, ya yang pasti rugi kami itu kan masyarakat Pali. Masyarakat ya. Iya. Karena kalau ngelihat kondisi dari penyampaian dari Presiden Prabowo, ya bukan tidak mungkin nanti ini kalau bermasalah bermasalah terus karena
mungkin Prabowo akan menilai bahwa bupati kami walaupun dia ini Bupati Asgianto ini dari Gerindra ya, jadi kadernya Pak Prabowo, kalau dia nilai Pali terus demo terus, bahkan hari Kamis nanti akan ada demo besar-besaran ini kan, ini di Pali. Di Pali, iya, ya Bu, mungkin nanti Pak Prabowo akan mempertimbangkan kan, artinya bupati kami tidak bisa menjaga kondusivitas itu kan. Kamis nanti, insya Allah nanti akan ada demo besar. Iya, demo besar di Pali. Di Pali. Demo ini siapa? Demo ini masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat Pali. Jadi aliansi lah seperti itu dia. Bukan menamakan organisasi. Jadi, sebagai komandonya itu tokoh mantan ketua DPR di Bali lah. Ini Akaholik namanya. Kalau di medsos kan sudah viral itu kan. Jadi dari beberapa hari yang lalu kemarin. Tapi sebelum itu gini nih Pak Darwin. Aku tuh yang sangat sedih itu kan memang begini ya. Aku sudah sampaikan kepada bupati kami waktu pertemuan pertama kali Pak Asgianto. Iya, pertama kali aku sampaikan waktu silaturahmi kan bahwa aku analogikan gajah belago. Karena aku sampaikan tidak ada untungnya. Malah rugi itulah. Gajah itu besar. Iya. Karena kalau gajah belago ya, itu di sekelilingnya tuh akan rusak. Akan rusak, roboh segala apa kan. Nah, yang menikmatinya ngambil bola muntahnya kalau bahasa gitu media kan, itu kancil, kijang dan sejenisnya. Dia akan makan putih, tunas, buah itu kan. Iya, aku sampaikan langsung waktu pasca dari Pak Asgianto di lantik gitu kan, di ruang kerjanya kan. Nah, dan ini terjadi gitu. Terjadi apa yang aku sampaikan. Nah, sampai terus memuncak. Nah, sayangnya kan keributan itu kan kalau menurut aku rusuh-rusuh ini di sini aku berbicara. Kenapa aku harus berani untuk berbicara? Karena saya itu kan sedih, bukan lagi sedih kan, prihatin. Nanti aku prediksi ini akan lebih luas lagi. Kerugiannya. Nah, mumpung baru batas ini itu beberapa pihak mungkin cuma saling salah kan, belum ada ke arah yang kekerasan sampai apa dia masih aman-aman lah gitu kan. Cuman kalau tidak segera ditangani, dicarikan solusi. Iya. Nah, puncaknya sebenarnya ini dari gajah belago itu. Jadi bupati kami Asgianto itu kan dikritik waktu dia dilantik itu, dilantik dengan pengadaan mobil mewah Land Cruiser. Nah, itu yang LC. Iya, Land Cruiser yang sering dipakai oleh bupati sama wakil bupati. Nah, itu jadi kritikan terus. Siapa mengkritik? Wartawan lah. Dia melalui melalui media kan. Nah, yang ini pun sebenarnya kalau dari awal ini sudah diredam cepat ditanggapi, ini sebenarnya tidak akan luas. Nah, sampai sekarang itu jadi terus permasalahan. Iya, pengadaan mobil itu. Nah, kritikan masyarakat itu kan di tengah instruksi keputusan presiden untuk efisiensi gitu kan. Nah, ini yang menjadi kritik. Di tengah isu efisiensi pemerintah. Tapi sebenarnya kalau menurut aku itu kan cuma pemantiknya, baik. Pemicunya. Kalau menurut aku sebenarnya putusnya komunikasi gitu. Jadi tidak ada ruang elemen masyarakat kepada pemerintah sekarang. Ya kayak mana lah analoginya kayak ini. Pemerintah kan kalau aku anggap itu tua. Iya. Aku sebagai warga negara di Kabupaten Pali, aku anak. Ya kalau komunikasi antara orang tua dengan anak putus, ya pasti ada apa ya pasti ada apa ya. Anak masih ribut gitu. Aja itu. Nah, sebenarnya anak menginginkan orang tua itu ya melindungi,
memberikan jaminan segala macam kayak itu kan. Itu sebenarnya diharapkan dari anak. Kan? Oke, kondisi isu mengenai Asgianto itu beli mobil LC, itu sampai kemana sudah? Ke masyarakat? Pasca dia dilantik kan bulan ini ya, bulan Februari. Tapi itu sudah kondisinya memang sudah ada duluan ya? Iya. Jadi dari Februari itu sampai sekarang gitu kan. Terus di ini disemburkan isu bahwa dia beli mobil baru. Iya, bahkan di demo kemarin macam-macam gitu kan. Sampai sekarang diberitain gitu kan. Nah, sudah itu ini apa? Yang mengeluarkan statement itu sampai lah kemana-mana, sampai keluar orang luar yang nanggapi gitu kan, yang tidak tahu menahu tentang Pali gitu kan. Jadi seolah-olah ini apa Kabupaten Pali itu kayak tidak bagus gitu kan. Karena memang dari kacamata aku dari 17 kabupaten kota pasca dari pilkada itu Pali lah yang paling rusuh. Nah, cuman ini perlu aku buka bahwasannya permasalahannya itu kan antara rezim yang baru dengan rezim yang lama. Para gajah tadi ya. Iya. Inilah yang menurut aku isunya ya. Iya, gajah belago tadi. Oke. Nah, akibat dari inilah. Ya puncaknya tadi kan dikritikan ini apa masyarakat terkait dengan apa pengadaan mobil itu Bupati Asgianto dia membuat statement bahwa itu warisan dari pemerintahan yang lama. Dengan kondisi sekarang mereka sedang dikompori sebenarnya ya. Iya. Oke. Ya misalkan aku benci dengan Pak Darwin, ya aku cari ke yang lain kayak itu. Menjelek-jelekkan tentang Pak Darwin kayak itu. Ya seperti itu yang terjadi. Aku tahu itu orang-orangnya kan. Nah, menurut aku orang itu memang sengaja tanpa disadari dia sengaja pengen menghancurkan Pali. Nah itu. Nah selain daripada itu memang tidak ada upaya kalau menurut aku dari seluruh pihak siapa baik. Entah itu tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, iya dari seluruh elemen lah. Ayo maksud aku, kita upayakan bagaimana kondisi caranya, Pali ya. Ya bagaimana caranya kondisi Pali yang menurut aku sudah genting nggak ini, ya kita ciptakan ya kan. Apa kita melakukan istighosah atau apa, atau melakukan dialog kebangsaan atau gimana, atau misalkan ada rembukan dari seluruh elemen masyarakat ngajak bupati yang lama ke bupati yang baru atau gimana kak itu. Iya. Nah itu. Jadi kalau tidak segera, aku yakin ini apa? Pali akan mengalami kemunduran. Iya. Nah, sebenarnya aku dari awal aku sudah menetapkan diri ingin mendukung ini apa? Pemerintahan yang baru ini. Karena waktu bukan pasca pilkada ya, waktu pilkada, zaman-zaman kampanye itu, aku diskusi dengan beberapa kelompok kawan-kawan ya. Yang paling kami kan ada 4 calon. Aku yang paling kutakutkan dengan 4 calon ini, kalau mereka itu tidak mampu untuk menjaga APBD kami. APBD Kabupaten Pali itu setiap tahun itu di angka 1 triliun lebih. Nah, yang paling aku takutkan di antara 4 calon ini ketika dia terpilih, aku yang paling kutakutkan kalau dia tidak mampu untuk menjaga APBD kami. Misalkan kemarin di zaman pemerintahan lama 1,5 triliun. Nah, minimal dia 1,5 triliun itu harus jangan turun. Nah, kalau sampai turun ya bahaya kalau menurut aku, apalagi pecah 1 triliun. Nah, rupanya di pemerintah yang baru ini itu yang sangat aku apresiasi. Ini apa? Mereka malah berupaya, ini bupati kami ini Asgianto Iwanto Aji ini menaikkan APBD Pali itu sampai 2 triliun. Kami yang 1 tahun 1 triliun ini lebih tiap tahun, bahkan puncaknya 2018 kami 1,8 triliun. Majunya, makanya Pali itu cepat melesatnya. Karena apa? APBD-nya besar. Ini apa? Daerahnya kecil gitu. Kami kaya kan kaya dengan hasil bumi. Pengeboran di kami itu kan
dari migas, tambang lah. Sekarang lah sudah sudah ada batu bara. Memang dari zaman dulu 1912 kami itu pertama kali pengeboran zaman Belanda sampai sekarang gitu kan. Iya. Kaya dengan hasil bumi. Kaya dengan hasil bumi, ya. Pali itu termasuk daerah yang luas. Kami paling Sumatera Selatan. Paling sempit. Oh, paling kecil ya? Ya, paling kecil. Oh. Paling kecil. Bang. Nah, itulah enaknya. Luas wilayahnya kecil, APBD-nya besar. Iya. Iya. Tidak kayak misalkan di Empalawang, Lebak, dia luas. APBD-nya kecil. Iya. Nah, kami ini APBD-nya besar oleh karena itu tadi kami ada tambang. Ya, ada hasil bumi. Ya, hasil bumi itu. Ada namanya dana bagi hasil dari pemerintah pusat dari situ. Dan insya Allah ada 40 triliun yang dikucurkan, insya Allah. Ya, itu dari program hilirisasi itu. Hilirisasi. Ya, hilirisasi. Beda dengan yang DBH tadi. Okay. Nah, jadi sebenarnya aku sangat berharap lah kepada seluruh elemen masyarakat, siapa baik pokoknya siapa saja, sudahlah untuk saling menyalahkan. Tidak ada gunanya. Kondisi sekarang masih sering menyalahkan. Masih. Oh. Ya. Karena kan yang benci dengan bupati yang sekarang itu kan ada circle-nya, Pak. Oh. Ya, ada orang-orangnya yang selalu dum nyerang gitu kan. Oh, masih saja. Masih saja. Jadi kalau tidak segera dihentikan, ya terus kayak itu nah. Ya bukan berarti saya menyalahkan orang kan. Orang mau berstatement, orang mau mengkritisi atau dari misalkan demo, dari pemberitaan, bukan saya menyalahkan, tapi paling tidak kan maksud aku jangan sampai kita tuh membuat isu yang tendensius, yang memancing keributan. Contoh terakhir kemarin kan ada kegiatan memperingati HUT PAN ke 27 kemarin di stadion olahraga kami ya di Gelora November. Jadi ada jalan santai kan, sudah jalan santai senam. Jadi senam itu kan sambil kayak joget-joget ini. Nah, ada akun TikTok yang menarasikan ketua DPRD karena kan ketua DPRD Bali itu kan ketua PAN. Iya. Nah, ketua PAN ini Pak Haji Ubaidillah. Kan waktu senam kan joget-joget gitu. Iya. Kayak joget-joget. Itu dinarasikan dengan kondisi negara lagi tidak bagus kok ketua DPR kami kok joget-joget. Nah, itu kan menurut aku kan kayak mana? Gila lah kalau menurut aku. Yang kondisi ini ya. Bukan, gini, yang membuat ini yang TikTok ini. Yang buat TikTok itu kalau menurut aku itu ada oknum ternyata. Ya kalau menurut aku kan keliru kayak itu kan. Itu kan tendensius itu kan. Ya. Jadi kan gini, aku jelaskan lagi. Bergembira. Iya, kan lagi senam. Lagi senam ya masih joget-joget gitu kan. Nah, itu dinarasikan dikaitkan dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang misalkan Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Ya, ketua DPRD Bali joget-joget. Kan keliru itu. Iya. Kalau misalkan ketua DPRD kami joget-joget misalkan waktu rapat di kantor di ruang rapat paripurna DPRD Bali wajar. Dia kan joget itu kan waktu kegiatan senam. Rame orang sana sama masyarakat. Bukan cuman anggota dewan main. Aku pun ada di sana kemarin. Aku tidak membela ketua DPRD atau ketua PAN Pak Haji Ubaidillah. Tapi janganlah maksud aku membuat yang menyesatkan seperti ini. Nah, itulah yang aku kritisi dengan kawan-kawan. Siapapun boleh kritis, tapi jangan seperti itu. Jangan seolah-olah kita nak mancing keributan. Tapi alhamdulillah kan memang masyarakat tahu bahwa itu kegiatannya senam. Jadi masyarakat tidak terpancing gitu kan. Nah, jadi kalau kita sendiri masyarakat Bali siapa saja, kalau memang kita tidak ada upaya minimal untuk menciptakan kondisi, kalau tidak bisa nolong, maksud aku jangan nganggu, jangan banyak ribut, jangan mentung, jangan banyak omong ya. Kalau tidak bisa nolong diam baik jadilah. Iya. Minimal maksud aku. Nah ini nolong tidak tapi nak mentung gitu nah. Nah ini yang aku benci itu kan. Iya. Kita rasuk sendiri ya. Yang pasca dari akhir Agustus ini kemarin sampai akhir Agustus dengan demo itu kerusakan itu banyak sekali.
Itu aku baca tadi dari Detikcom untuk ini apa? Ini benar ya, menari pintu gerbang tol itu sampai 80 miliar. Oh. Yang dirusak, yang dibakar itu. Bayangkan, itu baru satu ini apa? Satu fasilitas. Belum lagi gedung DPR, belum segala macam. Iya. Jadi itu merebak ke Pali. Ya, kondisi itu ada. Bukan dah, belum. Oh, belum. Ya. Kamis nanti insya Allah akan pecah. Ya. Demonstrasi di Pali. Kamis nanti kan akan ada demo besar-besaran. Ya. Nah, makanya sebelum terjadi waktu demo itu, makanya aku harus berusaha. Jadi aku senang sebenarnya. Aku salut kepada wong yang berani, kan? Yang berani dalam sebuah perjuangan. Tapi memang berjuang itu untuk kepentingan umum, kan? Kritik lah. Memang menurut agama, memang kita harus ini ya, harus ketika ada yang salah dari sistem pemerintahan, dari sistem penegak hukum, memang kita harus berpendapat, harus bersuara, harus kritis, gitu kan? Tapi ya perlu diingat, jangan sampai yang sudah terjadi, kan, misalkan demo sampai melakukan yang berlebihan, kan, kerusakan, anarkis, segala macam. Misalkan membuat pemberitaan, misalkan yang tendensius, yang apa, menurut aku yang tidak sesuai dengan fakta, gitu. Akhirnya kenapa? Bisa memancing, karena kan masyarakat kita ini kan mudah terpancing dengan isu-isu. Apalagi masyarakat biasanya kan cuma baca judul, tanpa ini apa cross check lagi. Iya, tanpa cross check lagi, kan. Tapi aku yakin lah, kalau kabupaten kami ini kan kecil, kan. Kami itu kalau dihitung-hitung sebenarnya satu keluarga, kan, kecil. Pali itu paling terkecil wilayah Pali itu di Sumsel. Iya. Nah, jadi untuk di demo hari Kamis nih nanti, ya aku minta lah sama ini koordinatornya, alkoholik, untuk menjaga ketertiban. Jangan sampai ada ini apa, masa kita tiba-tiba kayak ada disusupi, kan, melakukan tindakan hal yang serupa, kan, yang terjadi di sebelumnya demo kemarin. Ya, aku berharap, kan, aku mengapresiasi lah yang dilakukan oleh Gubernur Sumsel, ya, Kapolda Sumsel, dari semua yang ada di Sumsel ini, kan, kemarin demo alhamdulillah kan aman. Tidak, nah aku apresiasi. Nah, aku pengen seperti itu. Aku pengen Kapolres Pali, Bupati Pali, Ketua DPRD Pali, bagaimana caranya demo besok itu aman. Berikan ruang kepada orang untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Jadi sudah diinformasikan sebelumnya, kondisi DPRD, Bupati Pali, dan anggota DPRD semuanya. Di Pali. Sudah. Aman insya Allah, ya. Kalau aku yakin sih sebenarnya aman. Karena memang aku wong sano, kan, lahir di sano, aman. Ya, takutnya kan nanti gini, ada penyusup, kan? Ya, ada penyusup. Jadi selama ini sebenarnya terkait dengan demo tuh belum pernah ada chaos. Adalah dulu kemarin pas pilkada atau apa, kan, di Bawaslu, tapi tidak sampai terjadi yang lebih Tapi besar. kondisi Pali itu aman dari dulu, ya. Kondisi Pali itu sebenarnya, nah ini kan aku langsung buat judul untuk tulisan aku. Pali tidak aman itu dulu. Memang dulu Pali tidak aman. Waktu zaman kami masih kecamatan. Jadi kami masih nginduk ke Kabupaten Merenim. Jadi Pali itu masih Kecamatan Talang Ubi. Nah, itu memang tidak aman. Kenapa kemarin itu tidak aman? Karena memang kami itu merasa kami itu dianaktirikan. Hasil daerah kami besar, tapi fasilitas untuk kepentingan publik itu kami sangat minim sekali. Jalan hancur, pendidikan ini pokoknya fasilitas untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur itu memang belum memadai. Tapi insya Allah kalau kondisi sekarang itu aman. Nah, setelah terbentuk Kabupaten Pali, ini kan dibangun Merato, kan. Bahkan sampai Bupati kami yang pertama, yang Heri Amalindo, dia membangun Polres Pali. Jadi tambah aman sekarang. Kalau dulu misalkan ada penodongan itu
hampir di setiap wilayah di Kabupaten Pali itu tiap hari nanti jam sekian lah ada kenotodong, sebelah sana kenotodong, ini kenotodong. Bahkan penodongan itu di pusat kota, di Pendopo dulu. Iya, kalau sekarang nggak ada lagi yang namanya nodong-nodong itu. Sudah aman. Lah di Katu udah kati lagi aman. Iya, begal-begal nggak ada lagi, pemalak-pemalak nggak ada lagi. Iya. Jadi kondisi Pali itu insya Allah aman sekarang. Kalau kondisi Pali aman, tapi terkait dengan demo besok, kalau menurut aku kalau memang tidak bisa menahan diri, semua orang di Pali itu kan, ya bisa kan demo besok hari Kamis itu jadi chaos gitu. Iya, bisa baik kaget fasilitas publik, karena kan demonya salah satunya ke kantor DPRD Pali. Nah kantor DPRD Pali kami kan belum ada pagar, baru jadi kantornya kan baru dibangun. Ya dengan mudah masa merapat merangsek masuk ke dalam gedung. Belum ada ini tempat kami. Belum ada pagar gedung DPRD itu, baru gedungnya Pak jadi. Tapi insya Allah Pali itu sudah diinformasikan ke para pendemo itu untuk melakukan aksi damai. Ya memang harapan bahkan Bupati, Kapolres itu kan sudah menghimbau kan untuk menjaga ini kondisivitas kan. Jadi kalaupun memang harus menyampaikan aspirasi ke masyarakat ke pemerintah itu kan. Jadi jangan sampai anarkis kayak itu kan, himbauan-himbauan. Tapi kalau misalkan ada masyarakat nanti atau siapapun yang mencoba-coba untuk menyelipkan isu atau membuat isu-isu untuk memprovokasi, bukan tidak mungkin gitu kan. Nah, makanya aku pengen siapa saja, terutama tokoh-tokoh dan ulama, sama pemerintah, sama DPRD, ya ini menghimbau lah, mengajak untuk kepada masyarakat besok yang terlibat di dalam demo itu jangan sampai membuat kerusuhan. Jadi kalau menurut aku kesimpulannya kayak ini. Kalau misalkan seluruh elemen masyarakat di Pali itu memang sama-sama pengen duduk bersama, Pali aman, Pali pasti aman. Ini kan sekarang nih masih terkotak-kotak. Masih ada kubu-kubu ya. Iya, masih terkotak-kotak. DPRD tidak peduli, gitu kan. Ulama tidak peduli, tokoh agama tidak peduli, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sama-sama tidak peduli. Tapi kalau seluruhnya lah sudah merapat, iya. Ini kan Anda kan termasuk tokoh pemuda di Pali. Punya keberanian untuk menghimbau kepada masyarakat di Pali bahwa semuanya harus aman. Ya justru saya berbicara bersuara, justru saya pengen kedamaian. Aku ndak usahkan terjadi keributan atau huru hara. Baca berita tentang Pali yang negatif pun, yang rusuh pun aku sudah merasa prihatin. Iya. Apalagi terjadi misalkan kemarin ini pengrusakan, penjarahan, pembakaran. Iya, bahkan sampai ada korban. Kalau aku baca di Detikcom tadi sudah ada 9 korban. Masyarakat Pali? Bukan, demo calon nasional. Ada 9. Ya. 9. Nah, itu yang baru terdata itu. Jadi kalau sampai kondisi ini tidak ada satupun pihak-pihak yang mengupayakan gajah belago tadi untuk rekonsiliasi bahasanya kan, untuk bertemu, aku yakin Pali tidak akan aman sampai kapanpun. Untuk berdamaikan dua gajah ini gajah di Pali. Gajah besar. Tapi sebenarnya aku yakin juga sebenarnya dua gajah ini dengan melihat kondisi Pali yang saat ini, dia itulah sama-sama sadar. Insya Allah Pali aman. Aman. Aku yakin banget. Selagi bupati dan wakil bupati mau menyelesaikan ini, aku pastikan aman. Iya. Terima kasih. Ini waktu kita sudah mulai selesai. Podcast kita hari ini selesai dengan tokoh pemuda di Pali, di Kabupaten Pali. Dan insya Allah Pali menjadi aman. Dan insya Allah obrolan hari ini adalah obrolan yang paling terakhir
yang terakhir kita dengarkan. Iya. Insya Allah Pali aman dan Pali membangun dengan benar waktunya. Iya. Terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.